Baik, Monggo Pak Wargi. baik Bapak Ibu, berhubung ini Ibu Kepala Sekolah sudah gabung, untuk menyikat waktu kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan yang kami banggakan pula. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan dayanya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan dan dimudahkan untuk melakukan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad. Salam dan para sahabatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam umatnya. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya. Mohon maaf untuk persiapan pada hari ini mendadak nih Bapak Ibu. Nyuwun sewu nggih. Mohon untuk dimaklumi karena keterkaitan dengan hal-hal yang perlu kita bahas pada hari ini, kita siapkan pada hari ini sehingga kita mengundang lewat virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat dan apa yang kita lakukan pada besok pagi untuk acara PTM terbatas dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kemajuan Semaba dan Indonesia khususnya. Amin. Bapak Ibu, acara yang selanjutnya adalah sambutan dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah serta koordinasi kepada Ibu Erlin Retnovianti. Waktu dipersilahkan. Terima kasih Pak Wargi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim manajemen yang saya hormati, serta Bapak Ibu semua yang tergabung dalam tim gugus tugas COVID SMA Negeri 1 Banyumas yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu berakhir pekan bersama keluarga. Bersyukur pada siang ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu sudah seharusnya kita selalu mengucapkan rasa syukur kita dengan melafazkan Alhamdulillah. Salat salam juga semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Memang terkesan mendadak gitu Bapak Ibu. Tadi pagi saya memang nyuwun tulung ke Pak Warkim untuk bisa kita checking. Jadi koordinasi pada siang ini adalah dalam rangka checking persiapan. Tahap-tahap yang sudah kita lalui kaitannya dengan PTM terbatas ini Bapak Ibu. Kita tentu masih ingat kita sudah pernah mendapatkan amanah untuk melaksanakan simulasi PTM di bulan April dan alhamdulillah berlangsung dengan lancar, aman, kondusif dan terkendali. Nah, pada kesempatan besok hingga 2 pekan ke depan kita diberikan amanah untuk melaksanakan PTM terbatas. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa kita sengkuyung bersama, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab, sehingga keberhasilan PTM terbatas yang dilaksanakan di sekolah kita ini akan menjadi pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dan dinas terkait, termasuk juga tim gugus COVID sampai kepada tim gugus COVID tidak hanya daerah tapi juga provinsi untuk bisa mengambil kebijakan memperluas lagi pelaksanaan PTM khususnya di sekolah kita maupun sekolah lain pada umumnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, tahap-tahap yang sudah kita lewati dari pembentukan tim, alhamdulillah tim kita semakin solid,
Kemudian sosialisasi juga sudah tidak kurang-kurang, baik itu khususnya kepada komite maupun kepada teman-teman, Bapak Ibu guru, karyawan karyawati, termasuk lingkungan sekitar dengan dinas terkait juga. Nah, selanjutnya kita juga sudah melakukan persiapan baik itu keterpenuhan Sarpras kaitannya dengan protokol kesehatan. Nanti mohon untuk koordinasi saat ini dari Sarpras bisa melaporkan kesiapannya sambil checking ya. Kemudian juga kesiapan administrasi yang lalu sudah kita siapkan terkait dengan MOU kemitraan kita dengan dinas terkait, dinas kesehatan maupun puskesmas dan juga Forkompinjam. Yang tidak kalah pentingnya kesiapan administrasi adalah prosedur operasional standar atau SOP yang kita siapkan untuk bisa dipatuhi secara teknis ketika peserta didik hadir di sekolah ini harus bagaimana dalam mematuhi protokol kesehatan. Itu tertuang di dalam prosedur operasional standar atau SOP. Mulai dari anak masuk ke lingkungan sekolah dari pintu gerbang sebelah barat, kemudian menuju ke tempat pengecekan suhu, sampai kemudian ketika suhunya normal, tidak melampaui batas yang ditoleransi, maka peserta didik ini diarahkan kemana? Kemudian ketika mengikuti pembelajaran di ruang PTM terbatas ini, apa yang dilakukan? Kemudian bersama dengan Bapak Ibu di kelas, bagaimana apa yang dilakukan kaitannya dengan disiplin terhadap prokes. Kemudian setelah pelajaran selesai, anak menuju ke keluar ruangan, lalu diarahkannya kemana sampai mereka menuju ke pintu gerbang keluar sebelah timur sampai pulang kembali ke rumah. Apakah SOP-SOP itu sudah sampai sedemikian detail mengatur, monggo untuk dicek. Kemudian yang ketiga, jadi tadi Sarpras, kemudian administrasi kaitannya dengan izin dan SOP. Yang ketiga adalah kesiapan kita semua Bapak Ibu, petugas personil dalam melaksanakan PTM. Saya kira itu saja pengantar dari saya nih. Nanti lebih banyak kita koordinasi untuk mengecek persiapan-persiapan itu, diantaranya 3 hal yang tadi saya sebutkan, dan tidak menutup kemungkinan nanti dari teman-teman yang lain juga akan memberikan masukan demi efektif efisiennya pelaksanaan PTM terbatas di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kesepakatan yang kita hasilkan pada koordinasi ini bisa kita laksanakan bersama, termasuk terima kasih sudah membuatkan jadwal piket untuk teman-teman yang melaksanakan tugas di PTM terbatas itu saya lihat untuk 4 hari Senin tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 kalau tidak salah. Ya, hari Kamis. Barangkali pada pekan depan apakah sama putarannya, berarti mengacu pada yang dibuat 4 hari ini atau akan berubah lagi. Nah, monggo nanti dicermati ada beberapa yang saya lihat itu misalnya di kegiatan di situ ada kegiatan ruang transit. Saya kira ruang transit itu bukan kegiatan nanti coba ditampilkan, nanti dicek bersama itu. Terus petugasnya di situ ada Bu Lia, lalu tempatnya depan ruang BK. Nah, ini apakah betul seperti itu? Karena kalau itu kaitannya dengan transit kan kemarin sudah disepakati transit itu ada di Berhalaga. Nanti kita cermati bersama, mungkin ada yang bisa share presentation atau share screen kaitannya dengan jadwal itu, nanti kita cermati bersama. Saya kira itu Pak Warkim pengantar dari saya. Sekali lagi matur nuwun sangat Bapak Ibu, tetap semangat. Nanti ini mudah-mudahan tidak terlalu lama kita sudah bisa koordinasi dan bisa kita sepakati bersama. Matur nuwun, tetap semangat, jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA.
Unggul. Unggul. Maba. Jaya. Jaya. Nah, kerja di Semabaan. Asik rasanya. Gue dilajengaken. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlin yang telah memberikan motivasi dan spiritnya. Mudah-mudahan kita tambah semangat kembali. Kita lanjut, acara selanjutnya adalah informasi dan kesiapan terkait dengan PTM terbatas dari kurikulum kepada Bapak Prijatno. Dipersilahkan. Matur nuwun Pak Warkim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tim gugus COVID SMA Banyumas yang luar biasa. Yang pertama akan kami sampaikan tambahan kegiatan nih, tambahan pegawaian ya pada Bapak Ibu bahwa kegiatan Ketona Pak Pri. oh nggih, mohon maaf untuk kamera kami off kan ya karena kami kebetulan lagi di jalan ini. Lagi dicetis. Pak Pri lagi dicetis. Nak dionakan keton lagi dengan dila di tepung pernah Pak dan saya bilang ya. Selama Pak. Mau dan jaluk. Sing penting oleh-oleh bungkus baik. Bapak Ibu, ternyata untuk gladi bersih ANBK itu dilaksanakan besok pagi jam 7. Jadi sebelum jam 7 nanti siswa-siswa yang menjadi peserta ANBK tidak banyak ya, hanya 50 siswa itu akan berdatangan dan sudah kami tempatkan nanti di ruang transit peserta ANBK yaitu di dekat Lab 3 atau yang dulu bekas kantor TU sementara. Nah, di situ. Sehingga penempatan di situ saya pikir itu kan jauh dari ruang PTM ya. Kalau PTM kan ada di selatan ya. Kalau ini ada di sebelah timur masjid. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya PTM terbatas. Nah, jadi kami mohon maaf sekali karena ini jadwalnya betul-betul tidak bisa terprediksi Bapak Ibu. Hari kemarin sampai jam 11 malam tadi malam kami sinkron server untuk gladi bersih ANBK dan alhamdulillah selesai. Dan pelaksanaan gladi bersih besok 1 hari hanya untuk siswa saja, yaitu mulai jam 7 sampai sekitar jam setengah 10 kalau nggak salah. Lalu yang kedua tentang kesiapan kurikulum dalam pelaksanaan PTM terbatas. Jadwal sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu termasuk orang tua serta siswa. Lalu juga tadi pagi kami sampaikan informasi secara menyeluruh untuk kesiapan pelaksanaan PTM khususnya di kurikulum karena beberapa dari teman itu japri ke saya, Pak Pri sing PTM sih kelas pira? Pirang persen? Waduh, Pak. Tapi saya maklum karena beberapa waktu kemarin waktu pelaksanaan Zoom meeting ya tidak semua bisa ikut terkendala berbagai hal ya. Jadi kami sampaikan secara mendetail untuk pelaksanaan PTM tadi pagi di grup Semaba. Lalu juga tentang kelas 11 dan kelas 10 itu ngapain saja. Itu saya sampaikan juga itu tidak ada perubahan, mereka tetap melaksanakan kegiatan PJJ. Itu sementara yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, matur nuwun dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Pri terkait dengan kesiapan ANBK dan PTM. Selanjutnya laporan. Nggih, pripun? Nggih. Sebentar sebelum dilanjutkan yang Pak Pri, yang ruang transit untuk anak-anak ANBK hanya disiapkan 1 ruang nggih. Enggak Bu, ada 2 atau 3 ruang Bu. Oh nggih, sampun. Iya. Ya, karena supaya tidak berkerumun nggih. Betul. Ada siap. 2 atau 3 ruang di situ nggih. Ya, berarti nanti nyuwun tulung dari gugus COVID untuk membantu ada yang stay di situ sebelum anak-anak masuk ke ruang ANBK nggih di transit itu. Diingatkan supaya tidak berkerumun, berarti ada petugas dari gugus COVID atau teman di situ. Oh, nggih. Satu lagi Bu, ini ada yang kelewat tadi. Tentang seragam siswa, ya ada sih yang menanyakan ke kami pakai seragam apa ya. Itu saya jawab tidak pakai seragam Bu, karena himbauan dari gubernur kan malah tidak pakai seragam pun nggak masalah. Lagi pula saya pikir kalau mereka pakai seragam malah mungkin akan menyulitkan orang tua dan siswa, karena seragam kalau dibiarkan lama nggak dipakai kan akan mengerut Bu.
Itu yang peserta ANBK nggih, Pak? Yang PTM juga, Bu. Oh, yang PTM Yang PTM juga. Ya. Oh, Pengalaman anak saya yang baru lulus kemarin, itu akan ke sekolah untuk tanda tangan apa juga celananya sudah nggak pas. Jadi untuk PTM besok juga tidak pakai seragam, Bu. Oh, ngaten. Nggih, Nggih, nggih. nggih. Yang Karena ANBK kelas 11 ya, Pak ya? kelas 11 ya. Yang Kelas ini 11 maupun PTM ya nggih, kelas kelas 12 12 pun juga seragamnya tidak. sudah. Oh, nggih. Nggih, karena Yang kalau penting rapi, sopan, betul ya, bersepatu. saya sampaikan rapi, sopan, tidak pakai kaos, tidak pakai jeans, bersepatu. Nggih. Rambut syukur, rambut. Oh Ya, ya, itu otomatis nanti nanti pas saat mereka datang datang. dicek itu kan langsung Nggih. kita cek Nggih. satu-satu ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih. Nggih, Bapak Ibu yang lain menyimak Nggih. nggih. Nggih, siap. Lanjut. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Pri. Selanjutnya laporan dan persiapan dari sarana prasarana. Monggo Pak Sarwono. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada semuanya. Perlu saya sampaikan untuk persiapan tempat, saya kira kemarin sudah berkali-kali dilaksanakan mulai dari PPL dan teman-teman untuk membersihkan ruangan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa dalam keadaan lebih bersih dari biasanya. Mungkin kemungkinan untuk memuaskannya kurang memuaskan, mungkin besok bisa dievaluasi lagi. Kemudian untuk persiapan yang lain, itu saya sudah membuat marka jalan untuk para peserta didik, mulai dari pintu masuk sampai di sebelah BK. Itu sudah saya buatkan pakai cat, seperti permintaan Pak Mulyarno kemarin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk barcode juga sudah saya pasang di masing-masing ruangan untuk presensi. Kemarin itu permintaan dari Pak Pri untuk siswa masuk, scan ke barcode, siswa selesai juga harus scan ke barcode untuk mengisi daftar hadir dan lain sebagainya. Kemudian yang lain-lain mungkin nanti sambil jalan dievaluasi lagi kekurangannya apa bersama-sama. Kami siap melaksanakan untuk diperintahkan. Demikian. Kemudian untuk yang hubungannya dengan ketahanan pangan itu sudah saya tempelkan, itu benar-benarnya permintaan dari Pak Giman. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk persiapan PTM. Insya Allah ya sudah hampir 90% siap begitu. Terima kasih. Demikian Pak Wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang stiker cuci tangan sudah Pak Sarwono? Oh, stiker cuci tangan? Itu Ya, kayaknya sisanya masih ada Pak Wargi. Ya, 6 langkah ya besok. Tinggal tempel pada coplok katanya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Makasih Pak Sarwono. Terima kasih. Berikutnya laporan. Sebelum dilanjutkan, Pak Wargi, ini Kapres. Ada tulisan selamat datang peserta PTM terbatas akun wonten nggih. Pak Sarwono ditulis. Sudah Bu, sudah ada. Bagus. Untuk di baliho depan sudah dipasang yang gede itu sudah. Back to school. Back to school, nggih. Saya nggak bisa menampilkan itu ya. Back to school yang di depan baliho itu. Termasuk untuk 5M-nya sudah saya cantumkan di situ, Bu. Kemudian untuk selamat datang sudah saya pasang juga. Iya. Biar semarak ya Pak ya, semangat PTM-nya itu, nggih. Lalu untuk ini Pak Sarwono, kebersihan toilet mungkin besok kita cek lagi, nggih. Kemarin sudah dibersihkan. Toiletnya kemarin sudah dicek Pak Teguh, Pak Bu. Oh, nggih. Alhamdulillah. Lalu yang perlu dikontrol terus nanti ketercukupan kesediaan air itu ya Pak ya. Baik di toilet maupun di tempat cuci tangan. Termasuk berfungsinya itu hand sanitizer itu jangan sampai dipencet gini kok nggak keluar. Nah itu nanti bisa saling check and recheck lah. Oke. Itu saja. Terima kasih Pak Sarwono. Ibu. Barangkali nanti dari teman yang lain ada masukan. Lanjut dulu. Oke, matur nuwun. Selanjutnya
laporan dan persiapan dari sekretariatan. Monggo Pak Selamat atau Pak Kris yang mewakili. Pak Kris atau Pak Selamat? Halo. Ya, Pak Selamat Riyadi. LC. Iya. Ya, LC. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari sekretariatan kemarin sudah melaksanakan beberapa persiapan untuk kegiatan PTM. Di antaranya kami sudah menyiapkan absensi untuk siswa yang hadir memasuki ke sekolah. Kami buatkan satu kelas, kemudian nanti di meja masing-masing itu sudah disiapkan absensinya. Dan untuk petugasnya itu kami satu kelasnya dua petugas untuk dua kelas. Kemudian selanjutnya untuk denah-denah atau tempat-tempat kami sudah sudah membuat, yaitu di depan kelas 12 IPA 1 dengan IPA 7 dan seterusnya. Jadi sudah sesuai dengan absen yang dibuat oleh kurikulum. Kemudian untuk jadwal kegiatan petugas dari pengukuran suhu sampai dengan mengantarkan, terus kemudian petugas parkir dan lain sebagainya, kami sudah buatkan, kemudian sudah di-share oleh Bapak Kuarkim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kesekretariatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat atas laporannya. Kemudian persiapan dan laporan dari tim tata ruang. Pak Edi sudah gabung, Pak Edi atau Pak Giman? Silahkan untuk melaporkan persiapan tata ruangnya. Pak Warkim, Pripun? itu yang jadwal teman-teman yang bertugas itu bisa di-share di sini enggak ya? Atau coba nanti? Oh ini coba. Monggo Bu. Di-share. Bisa enggak sih? Sakit harusnya. Ini apa? Sudah terlihat apa? Sudah ada. Sudah. Nah ini besok hari apa? Senin ya. Nah ini Senin. Senin ini Bapak Ibu. Ini nggih. Yang Senin ini bagian teman-teman yang bertugas untuk mengecek suhu. Ini ada Pak Agus Setiatmoko, Ibu Fitrianingsi, Ibu Eni Purwati, Pak Anggra, Bu Yuli, Bu Era. Tempatnya di depan Gerahalaga. Ini kan kita coba imajinasikan ya, anak itu masuk dari gerbang barat sebelah utara. Di sana kan ada security. Lalu security langsung mengarahkan anak-anak untuk bergerak ke selatan. Nah, ketemu dengan ini Bapak Ibu di depan Gerahalaga. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang mengukur suhu, mencatat, terus mengarahkan anak. Kalau suhunya di atas normal, itu supaya transit di Gerahalaga. Ini saya kira sudah cukup jelas. Ini lalu untuk apa ini yang mengarahkan ya, maksudnya ini yang mengarahkan anak-anak setelah berada di depan Gerahalaga, terus suhunya normal, langsung diarahkan akan menuju ke, kalau anak itu naik kendaraan sendiri berarti ke tempat parkir dulu, kalau tidak berarti ke kelas begitu.
Maka ini ada Bu Indah Kurniawati, ada Bu Zainatun, ada Bu Dian Ratna. Nah, tempatnya di depan balai siswa yang dekat lapangan itu nih. Nah, ini mengarahkan siswa saat memasuki ke lingkungan bla 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 dan seterusnya. Mengarahkan siswa memasuki kelas. Nah, ini. Terus, nah, ada satu ruang kelas untuk posko COVID. Ini ada bersama Pak Mundakir. Ini di ruang kelas paling utara nih Pak Warkim. Nggih. Yang dekat lapangan itu yang Iya, menghadap betul. ke barat ya. Iya, betul, Itu paling utara. sebagai posko. Ya, ini menerima dan melayani tamu sesuai kebutuhan. Nah, ini kalau ada yang berkunjung nih kaitannya dengan kegiatan ini PTM terbatas, ini ada posko di sini. Terus, nah ada teman-teman yang standby di klinik center atau UKS ini, Ibu Nurlinda dan Ibu Rubiatin. Menjaga siswa apabila, nah ini melayani siswa apabila ada yang sakit, terus memotivasi. Ini maksudnya bumbung-bumbungi ya, biar cepat pulih gitu sakitnya. Nah, terus ini yang tadi saya tanyakan, ini ada jenis kegiatan kok ini ruang transit. Kalau jenis kegiatan kan kegiatannya. Kalau ruang transit itu tempat. Nah, mungkin ada koreksi di sini, Pak Slamet atau Pak Slamet. siapa Nggih, ini? Pak. Halo Pak Slamet. Nah ini maksudnya apa? Pak Slamet Nggih, masih Bu. gabung? Nggih, gitu. Nggih, Baik. gimana? Oke. Oke, nanti saya revisi mungkin, Bu. Nggih, ini tadinya maksudnya apa? Barangkali salah ketik mungkin. Itu kemarin untuk tempat transit, Bu. Iya, Iya. karena kemarin Iya. Jumatan jadi ini. Nah, berarti nanti ini nggih, maksudnya biar teman-teman nggak keliru memahami loh ini ada apa enggak gitu. Kalau ada berarti ini apa gitu. Ini kan dalam rangka koordinasi nggih. Nggak apa-apa Pak Slamet nggih. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi ini nanti ada koreksi, nanti akan ada revisi kaitannya dengan jadwal. Tapi paling tidak yang tadi dicek suhu, terus memandu anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk masuk ke ruang belajar, nih. Kemudian yang di posko COVID, kemudian yang standby di klinik center itu sudah leres, nih. Termasuk yang petugas parkir, ini ada Pak Makmun, Pak Usnun, Pak Heru, Mas Adi, Mas Asif. Ini kan posisinya di tempat parkir, nih, itu di ruang-ruang kelas yang sudah ada tanda-tandanya. Mengatur kendaraan untuk diparkirkan dengan benar sesuai dengan rambu-rambu atau marka yang sudah dipasang di situ, nih, terus aman. Terus keamanan ini Mas Torik ya besok ya. Saya kira itu nanti ada revisi sedikit sekali Bapak Ibu. Ya ini untuk besok Senin, nih. Terus yang Selasa kurang lebih sama, hanya nanti dicek lagi nih yang tadi saya sampaikan nih. Itu Bapak Ibu. Kami nggih untuk Maaf Bu Erlin. Nggih, monggo. Mungkin yang dimaksud itu penjaga di ruang transit barangkali seperti itu. Betul. Iya, betul. Nggih. Baik Bu Nur. Bu Nur nggih. Nggih, Bu Nur. Yang ruang transit dibuang ruangnya kan sudah jadi. Seperti itu mungkin maksudnya penjaga di ruang transit. Iya, mungkin betul, maksudnya Bu. seperti itu. Iya. Baik Ibu, karena kemarin sudah disepakati untuk tempat transit itu ada di Grahalaga, nggih. Kan sudah include di sini nopo nggih? Di sini kan ada. Nah, mungkin ini yang perlu diperbaiki nopo nggih? Berarti petugas ruang transit begitu nopo nggih? Atau mungkin seperti itu. Terus ruangannya mungkin atau tempatnya dibetulkan. Iya. Ini ya Grahalaga. Lalu kalau kaitannya dengan tadi yang kegiatan AMBK, sepertinya ini perlu ditambahkan petugas untuk hari Senin Pak Slamet nyuwun tulung nggih. Untuk kan khusus hari Senin besok kan ada tambahan kegiatan yang AMBK. Tadi Pak Pri menyampaikan anak-anak akan transit sebelum masuk ke ruang AMBK itu
di dekat lab 3. Nah, itu kalau tidak salah ada 2 atau 3 ruang, berarti Nyuwun Tulung nanti ada tugas dari teman-teman gugus COVID yang disiapkan untuk stay di situ. Apa mengurangi yang dicek suhu ini, atau akan ada tambahan teman lagi yang lain, monggo. Khusus yang hari Senin tanggal 6 ditambahkan di sini untuk misalnya ini menjaga transit ANBK misalnya gitu. Transit ANBK. Nanti ruangnya berarti di dekat lab 3, berapa ruang begitu nggih ditambahkan. Sementara yang untuk kepentingan PTM juga ada transit juga, tapi tempatnya di Geraha Laga. Oh, nggih. Nggih. Nah, Nggih, untuk Bu. hari Selasa dan seterusnya sampai 2 pekan ke depan setelah hari Senin itu sudah tidak ada transit untuk ANBK karena hanya 1 hari. Nun sewu Bu Erlin. Oh, ada lagi nggih, gimana Pak? Untuk gladi bersih itu ternyata 2 hari Bu, Senin dan Selasa. Wah, berarti nanti Hari pertama literasi, hari kedua numerasi gitu. Nggih. Berarti Senin dan Selasa ada petugas yang mengarahkan siswa menuju ke sana. Saya pikir ini petugas yang sekarang ada pun saya pikir cukup. Karena itu kan waktunya kan lebih gasik. Mereka kan lebih gasik jam 7. Baik. Kalau siswa yang kelas 12 itu kan mungkin jam 7:30 baru datang ya. Kalau ini malah sebelum jam 7 sudah pada datang ya. Nggih. Terima kasih Pak Pri. Berarti 2 hari nggih Pak, Senin Selasa. Nggih, leres 2 hari. Nggih. Tidak usah menambah personil nggak apa-apa. Yang penting jelas ada teman yang dipasrahi nggih untuk lebih awal menyambut anak-anak yang gladi ANBK hari Senin dan hari Selasa. Ngaten nggih? Nggih. Kalau kemarin saat gladi yang pertama itu malah cukup satpam tok itu Bu, satpam di depan itu dia kan datangnya gasik ya. Siswa juga datangnya gasik-gasik gitu. Nggih. Tapi kalau ada petugas lebih baik. Lebih baik, nggih. Terutama nanti pada saat menunggu sebelum masuk ke ruang ANBK, nggih. Ya, itu Pak Slamet biar nanti lebih kondusif lagi, lebih disiplin, lebih tertib lagi, ditambahkan untuk Senin Selasa berbagi tugas ini, nggih, kan di cek suhu itu ada beberapa teman untuk mengawali menyambut anak-anak yang ANBK, ditempatkanlah di situ teman-teman dari gugus COVID. Nanti kalau yang dengan ANBK sudah selesai ya bergabung ke yang PTM seperti itu saya kira. Tapi ditulis jelas di situ, nggih, Senin Selasa khusus 2 hari. Nggih, matur nuwun, tambahannya itu lalu saja. Lalu itu tambahan lagi Bu, setelah siswa PTM selesai jam 10, itu jam 10.30 disambung. Oh iya. Dengan siswa kelas 10 yang datang ke perpus. Oh, nggih. Nah, sambung itu jam 10:30 mulai, siswa datang sampai jam 14 kalau nggak salah. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu, jadi setelah pagi itu ANBK, kemudian juga dilanjut nggih, ANBK berjalan, PTM juga berlangsung sampai dengan pukul 10. Setelah itu akan hadir orang tua siswa kelas 10 untuk mengambil buku. Nah, itu di area sebelah selatan Geraha Laga, sebelah barat lapangan, di situ ada perpustakaan dan nanti akan di situ. Ini juga diharapkan karena dijadwalkan mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan. Ini juga mohon bantuan teman-teman gugus COVID untuk ikut mengingatkan, memantau nih. Saya kira tidak usah dicantumkan di sini juga nggak apa-apa nih Bapak Ibu. Tapi ini kita kendalikan bersama. Nggih, ya selanjutnya mungkin bisa ada masukan dari teman-teman. Monggo Pak Martin. Sampun. Terima kasih Bu Erlin. Pak Slamet jangan lupa diperbaiki nggih. Jangan nangis, tetap semangat. Nggih.
Tetap semangat. Tadi katanya LC ya. Oh, Ayo iya, sih. sama LC. Lulusan COVID, Bu. Langge. Lulusan COVID. Baik Bapak Ibu, tadi dari laporan kesekretariatan mungkin ada laporan persiapan dari siaga siswa. Monggo Pak Anggra dan Bu Cenes siap. Pak Teguh. Pak Teguh sudah gabung? Sudah. Oh nggih, monggo Pak Teguh. Halo Pak Teguh. Mana Pak Teguh? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Potong Halo, udah bergabung. Balik ke sekolahan. Tapi tangi yuk. Balik ke sekolahan di Luar lingkungan. biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, teman-teman guru dan karyawan yang saya hormati pula. Berkaitan dengan sarana prasarana tadi mungkin saya agak telat masuk, dari Pak Sarwono sudah saya kira sudah menyampaikan, tapi di titik akhir waktu menyampaikannya saya baru masuk. Ini baru pulang ya tadi dari sekolah. Memang lihat lingkungan ya, ternyata lingkungannya masih perlu ada apa ya, ada kebersihan lagi. Jadi saya harapkan nanti mungkin Pak Sarwono untuk mengingatkan pada teman-teman yang biasanya kalau berangkat itu mungkin jam 7:30 ya, baru nyapu atau jam tengah berapa lah, karena mungkin masa-masa WFH kan kadang-kadang berangkatnya agak siang ya. Jadi mungkin yang tenaga kebersihan anggap saja ini rutin sudah berangkat seperti biasa, jadi berangkatnya mungkin jam 6. Selama ini jam berapa ya Pak Sarwono biasanya berangkatnya ya teman-teman ya? Saya mungkin menggali data dulu. Itu gasik kok Pak. Oh, Dari gasik kemarin ya? juga gasik. Oh, gasik Kadang-kadang ya? saya Iya, iya. sampai jam 7 itu hampir selesai ke Oh gitu ya, alhamdulillah. Iya. Moga-moga ya tetap gasik. Saya mau pas lagi WFH kan biasanya agak siangan nyapunya. Tapi ya moga-moga. Besok berangkat semua Pak Teguh. Ya, jadi makasih Ya. dan gasik gitu ya untuk nyapu, karena mungkin dari sisi lingkungan ya terutama dari mungkin daun-daun yang jatuh tapi belum sempat disapu di beberapa titik masih ada, jadi mungkin harus kita siapkan untuk besok untuk gitu. Dan juga untuk nanti malam mungkin Pak Sarwono perlu diingatkan yang jaga malam yang sudah menjadi tugasnya itu untuk ngepel ya selasarnya biar paginya ya sudah bersih. Ya memang kadang-kadang karena baru dipel sekali kan, karena jarang dibersihkan jadi masih agak kotor-kotor gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang sih kondisi kelas, kondisi selasar ya walaupun tidak 100% bersih ya insya Allah bisa kita gunakan untuk Patut lah. Ya sepatut lah, paling tidak sepatut gitu. Terima kasih kepada Pak Sarwono dan teman-teman yang kemarin sudah kerja bakti bareng-bareng untuk membersihkan lingkungan, walaupun dari sisi kebersihan masih harus kita tingkatkan. Kemudian dari sisi yang lain berkaitan dari tadi masalah apa ya, anak-anak yang masuk dari depan itu kan kemarin sudah diinformasikan bahwa ada titik untuk pengukuran suhu. Jadi pengukuran suhu hanya di depan Gerahalaga, Bapak dan Ibu ya, kemarin tadi sudah disampaikan. Kemudian berkaitan dengan yang satu lagi yaitu parkir. Parkir itu adalah sekarang siswanya lebih banyak. Jadi panitia petugas parkirnya harus standby juga besok untuk persiapan parkir anak ya. Jadi parkir itu tidak hanya di depan atau di belakang kelas saja ya, nanti mungkin bisa ditempatkan di lapangan sepak bola belakang ya. Jadi besok kalau tempatkan di lapangan sepak bola, jadi ada pintu darurat yang samping tribun sebelah selatan itu ada pintu. Nanti anak-anak bisa masuk situ, jadi nggak tabrakan kalau lewat bagian tengah itu. Jadi nanti kalau parkir di belakang itu bisa anak-anak lewat tribun yang sebelah selatan itu ada tempat, ada jalan menuju ke kelas yang di sebelah selatan. Jadi nanti tidak tabrakan lah, jadi artinya tidak berseliweran banyak orang yang lewat situ. Itu untuk mengantisipasi berkerumunnya siswa-siswa yang ada di sekolahan. Jadi besok kita buka itu yang pintu yang sebelah selatan, dan diusahakan siswa yang parkir di belakang atau di lapangan sepak bola itu adalah siswa-siswa yang nanti kelasnya sebelah selatan.
ya, yaitu mungkin kelas nanti kelas IPS di sebelah selatan, kemudian IPA 67 atau berapa ya, IPA 6, IPA 5, IPA 4 itu parkirnya usahakan di sebelah lapangan sepak bola itu. Tapi siswa yang kelas IPA 1 sampai IPA 4 atau IPA 3 itu parkirnya di belakang kelas saja, yang belakang kelas yang bagian tengah itu. Itu perkiraan yang harus kita siapkan biar besok bisa berjalan dengan lancar. Tapi diusahakan petugas parkir pun harus selalu standby ya di situ ya, atau mungkin harus kasih juga untuk mengatur parkir. Itu harapan saya biar besok bisa tertib. Kemudian berkaitan yang lain, yaitu berkaitan tadi disampaikan oleh Pak Kwi bahwa besok itu ada kegiatan gladi bersih. Nah, gladi bersih itu kita juga tempatkan ada tempat transitnya juga untuk gladi bersih, yaitu di kelas IPS, kelas 12 IPS. Jadi nanti tidak usah khawatir bahwa anak-anak juga akan berkerumun. Diusahakan nanti anak yang masuk jam 7 itu sudah kita tempatkan di ruang transit di kelas 12 IPS 1, IPS 3 sampai IPS 4. Dan yang lain dari sisi sarana prasarana besok atau mungkin kita cek juga nanti malam berkaitan dengan ya hand sanitizer yang tadi mungkin Bu Erlin sampaikan bahwa kondisinya harus selalu on dan bisa dengan digunakan dengan baik, maka kita harus kontrol juga, dan hal-hal yang lain juga nanti kita kontrol bareng-bareng. Untuk malam insya Allah nanti saya ke sekolah lagi untuk ngecek lagi. Saya kira itu, terima kasih. Nanti mungkin ada masukan berkaitan dengan kegiatan ini dari Sisarpas, kami persilakan, saya terima dengan senang hati untuk menerima masukan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh. Jaga kesehatan, Bapak. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih. Ya. Selanjutnya laporan dan kesiapan dari siaga siswa tadi Pak Anggra sama Bu Cenes ada yang mewakili? Ya, ada. Ya, Anggra ya? Suaranya nggak jelas Pak Anggra. Oke, sudah ya Pak. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang kami hormati, kami dari siaga siswa nanti siap untuk melaksanakan tugas. Di antaranya nanti kita selalu mengarahkan siswa-siswi melayani dan selalu menginformasikan ya jika ada yang kurang tahu tentang rute dan ruang lain dan lain sebagainya. Dan juga selalu memantau siswa selama PTM berlangsung. Dan juga mengingatkan siswa selalu mengikuti prokes selama PTM berlangsung. Ya, kami Bu Ruby, saya Bu Ruby dan Bu Kenes siap untuk melaksanakan tugas. Ya, paling itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Anggra. Berikutnya dari kesiapan dan laporan dari parkir, siaga parkir, ada yang mewakili? Makmun sudah ada? Asif? Rizka? Heru? Sahabat? Belum ada? Kita lanjutkan dari siaga humas dan publikasi. Bu Erin udah gabung nggih? Bu Erin, untuk siaga humas dan publikasi nanti tempatnya di ruang lobby. Bu Erin, monggo untuk memberikan laporannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Warkin. Ye. Untuk siaga humas kami siap untuk ditugaskan dan mohon kerjasamanya supaya semuanya nanti disiapkan sebagai pembiasaan anak-anak, sehingga nanti kalau ada tamu atau pengawas
baik dari tingkat kecamatan maupun untuk tingkat kabupaten, ini memang benar-benar kita lakukan, sehingga bukan semu nggih, tapi kita memang sudah benar-benar siap mempersiapkan baik sarana prasarana, kemudian siswa dan aturan-aturan yang sudah kita sampaikan ke siswa dan teman-teman. Non sewu untuk yang ke kecamatan, pemberitahuan ke kecamatan sudah nopo belum ya Pak? Malah saya belum tahu ini. Kecamatan Banyumas sudah, Bu. Pak Sarwono kemarin sudah Sudah kecamatan, polsek, koramil, puskesmas, ya sudah. Dan yang vaksin ya Pak, yang vaksin ke Bupati udah Pak Sarwono. Sudah. Nggih, matur nuwun Pak Sar. Kami sudah dibantu nggih, dan kami siap kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan kami siap menjawab. Tapi juga mohon bantuan untuk teman-teman nanti yang lebih tahu juga membantu kami di Humas nggih, bareng-bareng, karena kalau saya sendiri saya juga tidak menguasai semuanya. Begitu Pak Warkim, matur nuwun. Dibantu Asifuddin Bu nanti Bu. Nggih, matur nuwun Bu Erlin. Selanjutnya di sini sudah Pak Warkim. Nggih, Bu, pripun? Nggih. Ya, kaitannya dengan Humas nih Bu Erlin. Iya, kan perlu tempat ya, barangkali nanti ada tamu yang mau bertanya-tanya tentang pelaksanaan PTM di sekolah kita. Nah, ini nanti tempatnya ya kita tempatkan di lobi maupun nggih. Itu ya Bu Erlin. Di lobi. Nggih, boleh Bu. Nggih, boleh di lobi. Ya, tapi nanti kami bertiga nggih dengan Bu Asih dan Pak Didi. Non sewu karena saya juga ada jadwal untuk mengajar. Jadi nanti kami bertiga bisa gantian siapa yang tidak mengajar saat itu nggih. Jadi Bu Erlin koordinasi dengan Bu Asih dan Pak Didi untuk berbagi peran. Yang penting ada yang selalu stay di lobi. Terus nanti kalau perlu diaturi pinarak nanti di ruang itu nggih, di ruang KS begitu, kalau perlu diaturi pinarak di situ, bincang-bincang bagaimana gitu. Terus untuk pengisian buku tamu ya itu melalui resepsionis kan pas nggih, itu ada meja sirkulasi yang di lobi itu nggih. Jadi saya kira itu Bu Erlin bisa berbagi peran dengan teman-teman di Humas. Nggih, matur nuwun Bu Erlin. Nggih. Saya siap mendampingi Bu Erlin. Oh iya, ini jelas Humas, jelas Humas Bu, Humas harus siap. Komandan. Karena Bu Erlin kan nanti mbok sempat pampersnya disiapkan. Nanti ngompol Bu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk siaga akademisi dan psikososial, monggo. Bu Nur tadi udah gabung nggih. Siaga akademisi Pak Bu Sripur tadi juga udah gabung. Bu Nur boleh monggo Bu Nur. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru berhubungan dengan anak-anak melalui grup WA memang ya, untuk menyemangati, memotivasi. Yang pertama menginformasikan, walaupun anak-anak juga sudah paham kalau besok PTM, kami informasikan kembali bahwa besok mulai PTM secara bergantian. Kemudian kami sampaikan semangat, mudah-mudahan senang, kemudian siap, semangat dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Kemudian kami sampaikan juga apabila ada sesuatu hal yang mungkin menjadi kendala atau permasalahan, tidak usah sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada kami. Sementara itu yang baru kami sampaikan lewat grup kelas BK anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Selanjutnya Bu Sri Purwati sudah gabung nih. Monggo Bu Sri Purwati, siaga akademisi untuk melaporkan kesiapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian akademisi, alhamdulillah sudah siap, jadwal sudah siap, kemudian tanda bel juga sudah disiapkan, alhamdulillah. Jadi untuk akademisi, saya kira sudah siap Pak Warkim.
Tinggal ditambahi yang lagu-lagu, Bu. Lagu-lagu pengantar. Oh ya, sudah disiapkan dari jam 7, mulai jam 7 sampai jam 8 itu disiapkan lagu-lagu perjuangan. Oh, nggih. Terus sedikit menambahkan Pak Warken, sedikit menambahkan. Tadi Pak Didik kan masuk di bagian apa tadi ya, membantu Bu Erlin ya, Pak Didik ya. Publikasi siaga Humas. Untuk 2 hari ini kan Pak Didik bertugas sebagai proktor ANBK. Jadi mungkin tidak bisa full membantu di bagian kehumasan. Ada komandan itu, Bu. Nggih, siap. Siap, Bu. Siap, yang penting dopingnya, vitaminnya. Iya. Sudah gitu Pak Warken. Oh iya, makasih Bu Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk sesi sudah semuanya, nggih. Ada lagi yang belum? COVID belum. Iya, yang terakhir ini sekarang koordinasi secara langsung oleh Ketua Gugus COVID kepada Bapak Mulyarno. Monggo waktu dipersilahkan secukupnya. Pak Mul, halo. Di Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya secukupnya loh ya, berarti 1 menit cukup. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bekerja keras, bekerja sama dalam mensukseskan PTM. Insya Allah yang akan mulai berlangsung besok pagi. Kemudian untuk dari kami, insya Allah siap untuk selalu mendukung, selalu siap di lini manapun yang kekurangan, ya saya atau kami insya Allah selalu siap siaga. Kemudian kemarin itu yang di di proposal itu kan itu masih proposal yang dulu, jadi tempat transitnya itu memang sudah diubah di Grahalaga yang tadinya di 12 IPA 1 dan 12 IPA 1 itu kemarin kayaknya digunakan untuk posko seperti itu. Sedangkan untuk yang persiapan yang lain insya Allah sudah siap, dan mudah-mudahan mari kita dukung bersama demi suksesnya PTM di Semarabajaya. Kayaknya seperti itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, mungkin dijelaskan job deskripsinya, Pak Mul. Pak Kris, di share screen, Pak Kris. Halo Pak Kris, share screen. Job deskripsinya masing-masing biar besok sudah bisa jalan. Pak, cari dulu filenya. Oh, nggih. Sambil nunggu share screen dari Pak Kris. Memberikan masukan? Iya. Nggih. Kita nggih sambil meningkat waktu nggih, monggo kita masukkan dari teman-teman demi lancar dan tertibnya untuk acara PTM terbatas besok, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wakil ya? Ya, saya Bu memberikan sedikit masukan untuk sarana dan prasarana. Untuk rute masuk siswa dari Grahalaga sampai mendekati ruang BK itu kan kemarin sempat Pak Agus menyampaikan kudu anak polisi tidur di situ biar tidak ngegas. Itu di area situ kadang siswa itu ngegasnya banter banget sehingga motornya agak sedikit kencang. Mungkin perlu polisi tidur, membawa polisi untuk tidur di sana disediakan. Jadi mungkin ada gerenjul-gerenjulan lah biar tidak terlalu kencang naik motornya. Kemudian yang berikutnya lagi mungkin saran saja untuk siswa yang PTM terbatas itu, mereka disarankan untuk membawa hand sanitizer sendiri. Atau mungkin sudah, saya tidak begitu paham, tapi dihimbau untuk membawa hand sanitizer sendiri sehingga mereka secara prokesnya tetap terjaga. Kemudian ada juga kemarin tempat wastafel yang pecah, kemarin mungkin sudah diganti yang di area belakang dekat tempat parkir. Itu mungkin juga perlu dicek kembali. Terakhir sih masih belum tersedia karena ada yang pecah. Mungkin nanti bisa dicek kembali sehingga nanti wastafel untuk cuci tangannya sudah ada lagi.
Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahnya Pak Vijay, Pak Teguh nggih di monggo tanggapi. Oke, terima kasih Pak Vijay atas masukannya. Pertama berkaitan dengan berenjal-berenjul. Iya, Pak Vijay senengnya grenjul-grenjul. Ya, di bagian sebelah Semabamat itu sudah ada sebenarnya ya, sudah ada ada polisi tidurnya gitu. Tapi kalau memang itu kurang, nanti mungkin untuk sementara Pak Wijayanto, itu mungkin kan nanti di bagian, mungkin kalau dikasih apa ya, polisi tidur situ, kalau kita buat secara permanen itu agak butuh waktu. Ban saja Pak. Mungkin ban itu yang di bagian depan balai siswa kan nanti ada beberapa guru yang standby di situ, ada 3 guru untuk mengarahkan. Nanti paling kita arahkan supaya mereka ya kita beri beri sinyal lah supaya mereka tuh jangan banter-banter tok gitu paling gitu. Sebenarnya itu seperti itu Pak Wijaya untuk biar anak intinya ada tidak apa ya mengendarai motor di situ dengan kecepatan tinggi. Pakai bandol saja Pak Teguh. Ya, pakai ban itu. Kalau bandol ya berarti kolat itu ya. Oke, nah, tapi mungkin ya, kapan lagi silakan. Itu yang kedua, itu mungkin itu pemesan pertama seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan bawa hand sanitizer, saya setuju sekali. Jadi dalam surat itu mungkin belum ya, kalau belum disampaikan dalam surat itu memang lebih baik anak itu bawa sendiri biar nanti mereka tidak hanya mengandalkan di sekolah, tapi mereka juga apapun yang mereka pegang, setelah pegang itu langsung apa ya mencuci sendiri lah, menggunakan hand sanitizer sendiri. Saya setuju sekali. Kemudian kalau bagian yang tadi pecah, calon nanti saya cek lagi Pak Wijayanto, saya belum lihat, nanti stoknya masih ada, kalau itu tinggal diganti saja. Saya kira itu, terima kasih Pak Wijayanto masukannya. Iya Pak. Sudah cukup? Oke, Pak Kris sudah ketemu? Sebelum ke sirkuit job deskripsi, ini ada masih ketinggalan dari siaga kesehatan. Monggo Bu Linda, ini sudah gabung. Bu Nur Linda, monggo. Halo Bu Linda, Bu Nur Linda. Untuk siaga kesehatan monggo dilaporkan Bu Linda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siaga kesehatan khususnya untuk klinik center sudah rapi, sudah bersih untuk siap untuk melayani PTM, dan untuk obat-obatan sudah tersedia semuanya, dan hand sanitizer juga sudah cukup banyak malah. Ya, saya kira itu saja dari siaga kesehatan. Oke, Mbak Linda, termasuk ya masker cadangan. Masker cadangan sudah Bu Linda? Oke, masih banyak juga masker, sarung tangan. Sarung tangan. APD juga masih. Oksimetri mau sudah siap? Oksimetri sudah siap kan? Oksimetri belum, saya belum menerima. Oh, oksimetrinya diminta besok enggak? Pak Teguh? Ya, siap, ada. Kang TU. Iya. Ada. Terus bednya masih dibungkus plastik, Bu, Mbak Linda? Ya, sudah dibuka plastiknya. Masih dibungkus. Oh, dibuka ya, terima kasih. Cukup nggih? Nggih, cukup. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Linda. Standby nggih setiap hari nggih, kasih nggih Mbak Linda. Insyaallah nggih. Nggih. Iya. Monggo Pak. Siap Pak, siap. Siap ya. Monggo Pak Vijay atau apa yang monggo Pak Kris itu monggo jelaskan deskripsinya biar nanti kita sepaham. Monggo Pak Vijay nomor Pak Mul mawon nih. Pak Mul, nggih Pak Mul tadi kerja keras semuanya. Pak Mul, monggo Pak Mul. Monggo Pak Mul mawon. Monggo. Pak Mul apa Pak Vijay monggo. Kerja keras sama kelas kerja silakan Pak Mul. Pak Mul gitu. Halo Pak Mul. Pak Mul. Pak Mul udah tidur. Menjelaskan deskripsi yang paling pas memang dari ketua kok. Kalau bisa jangan saya, karena ini tulisannya terlalu kecil banget, terlalu jauh, saya pakai HP. Oh, gede kena. Coba diperbesar Pak. Diperbesar Pak. Paling afdol itu ketua yang menjelaskan kok. Ditambah ini. Oh, Pak Mul. Geser angel loh.
Disinfektan belum tersinggung Pak Warkim. Disinfektan sudah ada yang gabung? Seksi siaga kebersihan. Tapi Pak Sarono aja ya, Pak Sarono ya. Ya. Ya diingatkan biar ini sudah Pak Mul sudah mau siap ini siap. Pak Mul, halo sudah bisa dibaca? Ya. Ya, oke. Monggo Pak Mul. Udah lah, yang lain aja lah, ini nggak bisa digeser-geser, saya nggak bisa lah. Dibantu siapa Pak Mul? Pak Kris atau itu Pak Slamet, cobalah dibacakan, saya itu nggak bisa. Jelas kok Pak Mul. Iya gede banget kok Pak Mul. Mul gue gede banget Pak Mul. Kan saya kan pakainya HP terus digeser-geser ke atas itu nggak bisa. Udah baca sendiri. Pak Vijay, Pak Vijay. Pak Mul ya. Pak Vijay. Wong tua ya Pak Mul. Halo Pak Vijay. Pak Vijay. Halo Pak Vijay. Nggih, Pak. Saya Monggo menengahi. Nggih, diwakilkan. Nggih, Jen Sewu. Mohon izin Pak Ketua untuk membacakan deskripsi pembagian tugas untuk tim gugus tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada penanggung jawab bertanggung jawab terhadap program kegiatan tim gugus tugas siaga COVID-19 PTM terbatas. Kemudian untuk pengarah di sini ada 2, yaitu mengawal pelaksanaan program kegiatan tim gugus tugas siaga COVID-19 PTM terbatas SMA Negeri 1 Banyumas. Yang kedua, memberikan arahan terkait persiapan pelaksanaan maupun evaluasi program kegiatan tim gugus COVID-19 PTM terbatas SMA Negeri 1 Banyumas. Ketua mengkoordinasikan tahap persiapan pelaksanaan maupun evaluasi program kegiatan tim gugus tugas siaga COVID-19 PTM terbatas SMA Negeri 1 Banyumas. Yang kedua, melaporkan pelaksanaan PTM terbatas kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua melaporkan pelaksanaan PTM terbatas kepada kepala sekolah. Yang ketiga, melaksanakan briefing pagi dan evaluasi setelah KPM berlangsung. Nanti ini kegiatan ini nanti disesuaikan dengan kondisi. Kemudian wakil ketua membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan PTM terbatas. Sekretaris menyiapkan semua administrasi yang terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas. Yang kedua, menyiapkan jadwal PJJ kepada siswa yang tidak mengikuti PTM terbatas. Yang ketiga, mengatur waktu KPM selama PTM terbatas berlangsung. Yang keempat, merekap dan mempresentasikan kehadiran siswa setiap hari dan melaporkan kepada ketua. Yang kelima, mengontrol dan mengecek guru pada saat KPM berlangsung selama PTM terbatas. Apabila ada ini sekretaris ya, lompat-lompat saya. Pakai HP sih, maaf. Oke, maaf. Ini yang siaga siaga. Ini siaga akademisi tadi. Akademis, oke. Yang sekretaris tadi ya. Maaf ini pakai HP juga jadi lompat-lompat. Yang sekretaris menyiapkan semua administrasi berkaitan dengan pelaksanaan PTM terbatas, kemudian menyusun laporan harian. Yang ketiga, mengarsipkan semua dokumen PTM terbatas. Kemudian yang keempat, mencatat kejadian-kejadian selama PTM terbatas berlangsung. Kemudian yang kelima, melaporkan kegiatan harian pada gugus COVID. Bendahara membuat anggaran kegiatan pelaksanaan PTM. Yang kedua, mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menyiapkan konsumsi kepada petugas piket selama PTM terbatas berlangsung. Kemudian loncat ke berikutnya lagi adalah siaga psikososial, memberikan motivasi kepada peserta didik selama PTM terbatas berlangsung. Kemudian yang kedua,
memotivasi kepada siswa yang mengikuti PJJ. Memanggil dan menyelesaikan siswa, menangani dan menyelesaikan siswa bermasalah selama PTM terbatas. Kemudian siaga tata ruang, menyiapkan ruangan untuk pelaksanaan PTM terbatas. Yang kedua, menyediakan perlengkapan ruangan pelaksanaan PTM terbatas berlangsung. Kemudian siaga guru dan karyawan, mengkondisikan dan membagi tugas kepada guru dan karyawan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang kedua, mengingatkan untuk selalu progres. Siaga kesehatan, mengontrol ruangan UKS dan ruang transit selama PTM berlangsung, PTM terbatas. Menyiapkan obat-obatan standar UKS. Yang ketiga, menyiapkan cadangan masker selama PTM terbatas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Siaga kebersihannya belum. Enggak kelihatan ya? Oke. Kedua, siaga kebersihan. Ya, siaga kebersihan. Menjaga kebersihan setiap ruangan kelas selama PTM terbatas. Yang kedua, mensterilkan. Ini yang tadi disampaikan berkaitan dengan disinfektan, ya. Mungkin mensterilkan ruangan sebelum dan sesudah KPM berlangsung. Ketiga, mengecek tempat cuci tangan dan sabun berfungsi dengan baik. Mengecek ketersediaan air yang cukup. Mengecek kebersihan toilet berfungsi dengan baik. Siaga siswa, memantau siswa selama kegiatan PTM terbatas berlangsung. Mengingatkan siswa selama KPM berlangsung tetap prokes. Siaga keamanan, menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan PTM berlangsung. 2. Mengingatkan kepada siswa untuk tidak berkerumun dan setelah KPM selesai untuk segera pulang ataupun meninggalkan meninggalkan sekolah. 3. Mengontrol lingkungan selama KPM berlangsung minimal 2 kali dalam 1 hari. Siaga parkir, mengatur dan mengkondisikan parkir kepada siswa dan siswa pada tempatnya. Kemudian yang kedua, mengatur pengantar dan penjemput siswa sesuai dengan tempat yang sudah ditetapkan. Kemudian siaga humas, jaga komunikasi kemitraan dengan dinas terkait. Penjalin. Kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan PTM terbatas. Menerima dan menyampaikan penjelasan informasi kepada tamu yang membutuhkan informasi. Kemudian siaga publikasi, mendokumentasikan semua program tim gugus tugas siaga COVID-19 PTM terbatas SMA Negeri 1 Banyumas. 2. Menyampaikan dokumen kepada admin web SMA Negeri 1 Banyumas untuk dipublikasikan melalui media sosial yang ada di SMA Negeri 1 Banyumas. Demikian, ada kurang dan tidak lengkapnya mohon maaf, dan selalu membutuhkan masukan dari teman-teman di SMA Negeri 1 Banyumas. Terima kasih Pak Warkim. Terima kasih Pak Viji yang sudah membacakan deskripsi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua paham ya, sesuai dengan tugas masing-masing ya. Untuk SOP-nya sudah disiapkan juga, nanti karena terlalu banyak bisa dibaca sendiri. Kemudian Bapak Ibu, acara selanjutnya dan lain-lain yang akan dipandu oleh Bapak Mulyarno. Monggo Bapak Mulyarno untuk acara lain-lain dipersilahkan Pak Mul untuk memandu. Terima kasih waktu yang kedua yang diberikan padaku. Silahkan dari rekan-rekan barangkali perlu ada masukan ataupun perlu ada dikurangi ataupun ditambahkan untuk pelaksanaan PTM besok. Kemudian untuk job description tadi, apabila nanti ada yang belum tercantum di situ, nanti bisa ditambahkan setiap saat apabila itu diperlukan. Silakan dari rekan-rekan kalau ada yang ingin memberikan masukan maupun tambahan, dipersilakan.
Ya, Pak Arkim. Monggo. Monggo Pak Teguh. Ya, terima kasih. Monggo, kok langsung ke Pak Mul. Oh, iya, ngomong aja umum lah. Nanti, Ya, Pak Teguh. ya. Ini berkaitan dengan tadi ada job deskripsi, berkaitan dengan salah satu tugas bendahara adalah menyiapkan konsumsi. Kalau nggak salah tadi saya dengar seperti itu ya. Iya. Cuma nanti bendahara suruh menyampaikan informasi berkaitan dengan konsumsi seperti apa. Apa tahun kemarin waktu PTM kemarin itu ada konsumsi tidak, saya agak lupa kemarin. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ini besok untuk keluar pintu gerbangnya di lewat belakang, jadi mungkin pagi besok pintu gerbang belakang juga sudah bisa dibuka Pak Sarono ya, nanti teman-teman yang punya kuncinya untuk membukanya. Saya kira itu, terima kasih untuk tambahan informasi, mau ada nanti ada masukan kami persilakan. Silakan dari teman-teman barangkali ada yang ingin memberikan masukan ataupun tambahan, monggo. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Untuk susunan tim gugus tugas siaga COVID seperti yang disampaikan oleh Pak Mul, itu apabila nanti ada peran yang perlu ditambahkan di dalam susunan tersebut, akan kita tambahkan Bapak Ibu. Jadi SK ini tentu saja ada masanya untuk sewaktu-waktu kita tinjau kembali dan kita perbaiki apabila diperlukan. Hanya yang berlangsung saat ini adalah susunan yang tadi sudah disampaikan. Nah, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan dan selalu mengevaluasi ketika hari-hari kita laksanakan itu selalu ada evaluasi, sehingga evaluasi ini dimaksudkan untuk perbaikan pada waktu-waktu selanjutnya. Saya kira itu Kemudian yang dari Pak Teguh untuk konsumsi nanti coba kami konfirmasi ke bendahara. Lalu untuk kesiapan pintu gerbang keluar, nah itu nanti Pak Sarwono mungkin akan menindaklanjuti. Saya kira itu Bapak dan Ibu, dan sepertinya cekap nopo Pak Wargi. Saya terima kasih sekali. Sedikit Monggo. Pertanyaan. Non saya Pak Warkim atau ya, ini untuk mengingatkan saya dan juga semuanya untuk waktu yang lalu pada saat simulasi PTM kelas 10 ini dengan alasan apapun lah untuk besok dengan alasan apapun lah kita jangan lepas masker artinya kalau memang butuh minum, butuh makan mungkin kita menjauh lah dari rekan-rekan kita, karena dijumpai pada simulasi PTM yang lalu ini ada petugas kebersihan pada saat membersihkan lapangan, ini ada yang tidak menggunakan masker. Mungkin pega atau apa barangkali bisa minta masker ke Mbak Linda kalau pakai masker kain mungkin pega, katanya begitu. Jadi bersama-sama lah saling mengingatkan supaya kita tidak lepas masker. Begitu Pak Warkim, Bu Erlin, matur nuwun. Terima kasih. Ini mengingatkan kita semua untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita karena kita mengingatkan mereka agar disiplin prokes, salah satunya memakai masker dengan benar, ya kita harus menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh Bapak Ibu. Matur nuwun sangat Bu Erlin. Pak Warkim itu ada yang rasain itu Pak Mudakir. Karena Pak Mudakir. Pak Sarono nambah sedikit yang petugas membuat itu minuman juga pakai masker Pak Sarono. Pak Sarono masukkan untuk yang buat iya maskernya. Matur. Monggo ada lagi Pak Mudakir ada. Terus yang konsumsi gimana Bu Erlin? Nanti saya komunikasikan ke Mbak Ratri. Siap. Baik. Ini Pak siapa Pak Mudakir? Monggo Pak Mudakir mau tanya. Pak Mudakir. Apa itu ya? Mungkin break Halo Pak Mudakir, masih gabung? Mungkin mohon izin break mungkin. Sepertinya cakap nopo Bapak Ibu. Bapak Ibu udah cukup?
Cukup, Pak. Nggih. Kami matur nuwun Oh, nggih. sangat. Ini Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, mudah-mudahan keluasan hati Bapak Ibu ini benar-benar memberikan makna pada pertemuan kita dan kita tindak lanjuti bersama besok nggih. Pokoknya kita saling bersinergi bersama nggih Bapak Ibu. Mudah-mudahan PTM terbatas yang dilaksanakan di sekolah kita ini betul-betul berjalan dengan baik. Ada bunga kertas bermekaran di taman. Selamat melaksanakan PTM terbatas. Semoga Bapak Ibu semua sehat dan PTM berlangsung dengan lancar, kondusif dan aman. Oke. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kebersamaannya untuk pada siang hari ini. Alhamdulillah untuk acara demi acara sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita PTM besok berjalan dengan lancar, baik, dan tertib. Seperti tahu bulat ya, digoreng, hangat, enak rasanya. Jadi informasinya juga seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Yang terakhir kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas banyak kesalahan dan kekeliruan dari warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang asar. Terima kasih.